Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sabrianda, NIM 19051500100021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah modifikasi iklim mikro yang mana judulnya itu adalah tentang mulsa. Nah, mulsa itu apa sih? Mulsa itu adalah sebagai penutup tanah yang dapat menjaga kelembapan tanah dan juga menekan terjadinya tumbuhnya gulma. Nah, mulsa ini adalah penutup permukaan tanah dan juga dapat berupa seperti lembaran plastik yang plastik hitam, ada juga plastik perak, dan juga dapat mulsa ini seperti dari sisa-sisa tanaman, yaitu mulsa organik. Nah, mulsa anorganik atau mulsa plastik ini adalah suatu bahan-bahan sintetis yang sulit terurai oleh tanah. Nah, contohnya itu adalah seperti mulsa plastik perak dan juga mulsa plastik hitam. Nah, ada juga orang yang melakukan mulsa itu dengan batu-batuan seperti batu kerikil, seperti batu koral, batu bata. Umumnya untuk para petani atau budidaya itu di lahan menggunakan mulsa anorganik atau mulsa plastik perak dan juga mulsa hitam tadi. Nah, ada juga orang menggunakan mulsa batu-batuan ini itu seperti mulsa-mulsa yang ada di dalam pot seperti tanaman hias, dan juga yang mana mulsa anorganik ini dapat meningkatkan hasil panen tanaman yang dapat mencegah hilangnya unsur hara di dalam tanah akibat intensitas hujan tinggi dan juga cahaya panas yang terlalu tinggi gitu, sehingga mulsa organik ini ketika dia panas dapat mengurangi uap air dan juga dapat menahan kelembapan tanah yang ada di bawah mulsa itu. Nah, selanjutnya manfaat dan fungsi mulsa ini. Nah, manfaatnya itu adalah untuk mengatur dan juga menjaga kelembapan yang ada di dalam tanah itu. Nah, sehingga ketika cahaya panas yang sangat tinggi, dia dapat mengatur suhu tanah itu sehingga suhu tanah itu tetap rendah dan memacu translokasi fotosintet pada umbinya. Nah, mulsa ini juga dapat menekan gulma seperti yang katakan tadi, tumbuhnya semak-semak dan juga menghemat biaya. Nah, kalau ada sisa tanaman itu dapat dijadikan sebagai mulsa organik. Nah, dia juga dapat menjadi bahan organik untuk menambah unsur hara yang ada di dalam tanah itu ketika dia sudah terurai nantinya. Nah, mulsa ini juga dapat memperbaiki mutu tanah itu, kualitas tanah, dan juga kebersihan produknya. Nah, mulsa ini juga dapat meningkatkan hasil panen pada tanaman ini dan juga kualitasnya sehingga yang dapat mencegah dia terserangnya dari penyakit. Nah, mulsa ini ada dua, mulsa organik dan juga anorganik. Seperti yang saya bilang, kalau organik itu dari plastik hitam dan juga plastik perak, ada juga dari batu, dan sedangkan organik itu dari leguminosa atau dari jerami-jerami atau dari serpihan-serpihan kayu-kayu itu, serbuk-serbuk kayu. Ada juga dari daun-daun tanaman seperti daun-daun jati dan juga sisa-sisa tanaman. Nah, mulsa anorganik atau mulsa plastik
mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kelebihannya itu adalah dapat diperoleh setiap saat. Nah, artinya ketika kita mau membudidaya suatu tanaman atau tanaman cabai ini, kita dapat membelinya di usaha tani. Nah, yang kedua, memiliki sifat yang beragam terhadap suhu tanah tergantung plastik. Nah, seperti yang sudah tadi, plastiknya itu ada dua, plastik perak dan juga plastik hitam. Nah, dia mempunyai perbedaan yang mana kalau plastik perak ini, dia ketika panas cahaya matahari itu dia memantul kembali ke atas. Nah, sedangkan yang perak dia dapat menyerap cahaya itu. Nah, yang ketiga itu adalah dapat menekan erosi. Nah, ketika terjadinya hujan, ketika hujannya itu sangat lebat, nah dia dapat menekan terjadinya erosi pada tanah itu, sehingga tanah itu tidak hancur dan juga tanaman itu tetap tumbuh dengan baik. Nah, mudah diangkut sehingga dapat digunakan setiap tempat. Nah, maksudnya itu ketika kita membudidaya itu, kita dapat membawanya kemana tempat tanaman yang akan kita budidaya itu. Dia tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu susah. Nah, menekan pertumbuhan tanaman pengganggu. Nah, seperti saya bilang, yaitu adalah gulma atau semak yang tumbuh di sekitaran tanaman itu. Nah, dapat digunakan lebih dari satu musim tanaman tergantung perawatan bahan musanya. Nah, seperti saya bilang, ketika kita sudah panen, nah ketika mulsa itu tidak digunakan lagi pada lahan itu, maka kita melakukan perawatan yang bagus sehingga supaya nanti ketika tanaman selanjutnya kita dapat menggunakan dengan baik. Nah, dan juga kita harus menjaga mulsa itu supaya tidak sobek sehingga kita tetap bisa digunakan. Nah, kekurangan mulsa ini adalah dia tidak memiliki untuk menambah kesuburan tanah karena sifatnya memang sukar lapuk. Nah, berbeda dengan dari sisa-sisa tanaman tadi. Nah, dan juga kekurangan satu lagi itu adalah dia mahal, karena dia ketika kita membelinya di usaha tani tadi, dia membelinya per meter, jadi membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, selanjutnya saya mendapatkan jurnal, yaitu pengaruh penggunaan mulsa plastik terhadap hasil tanaman cabai rawit di luar musim pada desa Kerta. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa cabai ini adalah suatu anggota dari gen Capsium, yang mana jenis tanamannya itu adalah jenis tanaman hortikultura. Nah, buah cabai ini dapat dijadikan sebagai sayuran dan juga bumbu masakan. Nah, tergantung bagaimana si penggunanya itu menggunakan cabai ini. Nah, cabai ini sangat populer di Asia Tenggara karena sebagai penguat rasa pada makanan. Nah, selanjutnya itu adalah syarat tumbuh pada tanaman cabai. Nah, pada setiap tanaman mempunyai syarat tumbuh yang berbeda. Nah, pada tanaman cabai yaitu dia dapat dibudidayakan di dataran tinggi maupun di dataran rendah, yang mana dia pada lahannya itu bisa lahan sawah atau tegalan dengan ketinggiannya itu sampai 1000 mdpl atau 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, tanah yang bagaimana yang untuk tanaman cabai ini? Tanaman yang baik untuk tanaman ini adalah dia berstrukturnya gembur, subur, dan juga banyak mengandung bahan-bahan organik di dalamnya. Nah,
kapan waktu tanaman cabai ini yang baik? Nah, waktu tanaman cabai ini yang pas itu adalah di saat lahan kering dan juga di akhir musim hujan, sekitar bulan Maret atau enggak bulan April. Nah, ada juga yang mempengaruhi harga jual cabai nantinya. Ketika untuk memperoleh harga cabai yang tinggi itu, kita dapat melakukannya di bulan Oktober atau dapat dilakukan di bulan Oktober dan juga panennya di bulan Desember. Nah, itu akan mendapatkan harga jual cabai ini yang tinggi. Nah, budidaya tanaman cabai. Nah, penelitian ini dilakukan di Dusun Marga Tengah pada Desa Kertah di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan ketinggian desanya itu, ketinggian tempat lahannya itu 700 meter, yang berlangsung pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. Nah, adapun pelaksanaan percobaan yang dilakukan di jurnal ini yaitu adalah pembibitan, yang mana ketika kita melakukan pembibitan itu dapat dilakukan di rumah, yang bisa terhindar dari serangga yang nantinya supaya dapat bibit ini tetap sehat. Nah, bibit cabai ini direndam selama 12 jam dalam air atau setengah hari di dalam air, yang akan dikecambahkan di dalam petri dish yang telah dilapisi kertas merang basah nantinya. Nah, setelah berumur 6 hari atau 1 minggu, kita dapat menyemaikannya ke dalam tray atau ke dalam kotak pembibitan atau juga di dalam ember pembibitan yang telah diisi dengan tanah, yang mana tanah ini telah kita campurkan juga dengan pupuk kandang. Nah, setelah itu ketika dia berumur 12 atau 14 hari atau 2 minggu, akan muncul daun pada daun cabai ini. Nah, yang mana daunnya itu adalah daun sempurna. Selanjutnya ketika telah adanya daun yang sempurna itu, kita melakukan pengelapan bibit supaya mengurangi risiko terjadinya kerusakan pada bibit ini agar dipindahkan ke lapangan nantinya tidak rusak. Nah, pelaksanaan kedua yaitu adalah persiapan lahan, yang mana lahannya itu tentu kita mempersiapkan lahannya itu membersihkan gulmanya, mencangkul, pembuatan bedeng yang kisaran 3 sampai 4 meter panjangnya dan juga lebarnya itu 1 meter. Nah, setelah itu dilakukan maka kita lubangi bedeng itu, yang mana lubang pada bedeng itu sekitar 10 cm yang untuk pemindahan pembibitan nantinya. Nah, jaraknya itu 50 kali 75 cm sesuai dengan jarak tanam pada tanaman cabai. Nah, pada setiap lubangnya ini diisi dengan pupuk kandang dan juga pupuk NPK, yang mana dosisnya itu 5 kilo dan juga NPK-nya itu 2 gram per lubangnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah penanaman. Nah, setelah dilakukan pembuatan bedengan, lalu dikasih pupuk, pembuatan lubang,
dikasih jarak sesuai dengan jarak tanamnya. Nah, dilakukanlah penanaman pemindahan bibitnya tadi ke dalam lubangnya itu. Nah, setelah itu setelah kita tanam, tentunya kita melakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaannya itu adalah penyulaman, atau ketika saat tanaman yang tidak tumbuh atau mati, kita bisa menggantinya dengan tanaman yang lain, atau maksudnya tanaman yang lebih bibitnya cabai ini yang lebih kita masukkan ke dalam lubang yang tanamannya mati. Nah, setelah itu penyiraman dan juga penyiangan di sekitar area pertanaman. Nah, dan juga dilakukan pemupukan. Pemupukan ini dilakukan di saat dia umurnya itu sudah mencapai 1 bulan di lapangan atau 1 bulan di dalam bedeng itu, dengan menggunakan pupuknya itu adalah NPK yang dosisnya 20 gram, dan juga pemberian pupuknya ini dilakukan setiap bulan selama fase vegetatif atau fase sebelum pembuahan. Dan juga untuk fase generatifnya atau fase setelahnya, pemberian pupuk ini dilakukan dengan sistem kocor atau sistem siram. Nah, selanjutnya itu adalah pengamatan. Nah, pada jurnal ini pengamatan yang dilakukan itu adalah tinggi tanaman, jumlah cabangnya, hasil panennya. Nah, selanjutnya itu hasil dan pembahasan pada jurnal ini. Nah, hasil pembahasannya itu adalah yang pertama, pengamatan tinggi tanaman cabai rawit, yang mana ini menunjukkan bahwa pada mulsa perak dia dapat tumbuh mencapai 95,6 cm, dan pada mulsa hitam dia hanya mencapai 82,35 cm. Dan sedangkan pada perlakuan kontrol atau tidak melakukan mulsa atau tidak pemberi mulsanya itu hanya mencapai 60 sampai 60,3 cm, 60,03 cm pada tanamannya. Nah, artinya pada mulsa perak di Desa Kerta ini yang bagus untuk dilakukan karena dia dapat mencapai tumbuh tanamannya itu 95,64 cm. Selanjutnya yaitu adalah jumlah cabang yang ada pada tanaman cabai itu. Nah, pada jumlah tanaman mulsa perak yang ditanami itu mencapai 13,11 buah pada satu tanaman. Nah, sedangkan mulsa hitam hanya 13,4 buah. Dan pada tidak adanya mulsa atau kontrol itu hanya mencapai 12,1 buah pada satu tanaman. Nah, ini dapat dianalisis dengan sidik ragam yang mana menunjukkan bahwa perlakuan mulsa plastik dengan perlakuan mulsa hitam itu tidak berbeda nyata yang diuji dengan Duncan. Nah, sedangkan pada mulsa perak dengan perlakuan kontrol atau perlakuan yang tidak ada mulsanya itu berbeda sangat nyata. Kenapa? Karena dia menunjukkan perbedaan hasil yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu adalah
eh, gejala penyakit virus yang diamati pada tanaman cabai ini. Nah, adapun gejalanya yang ada pada tanaman ini adalah gejala mosaik, yang mana eh, gejala mosaik dan juga gejala kuning. Nah, pada pengamatan gejala ini, virus pada tanaman cabai dapat presentasi tertinggi tanaman yang mana terdapat pada kontrol atau tidak adanya mulsa. Nah, itu dapat presentasi yang virus dan juga penyakitnya itu terbanyak daripada menggunakan mulsa hitam atau mulsa perak. Nah, pada mulsa hitam itu hanya menunjukkan 12,2% itu penyakit mosaiknya. Nah, sedangkan penyakit gejala kuningnya itu hanya 10%. Pada mulsa perak presentasinya itu 4,4% pada gejala mosaik dan 3,3% pada gejala kuning. Jadi bisa dikatakan bahwa tanaman budidaya cabai ini lebih bagus kita menanam menggunakan mulsa, karena ketika tidak adanya mulsa maka virus dan juga penyakit akan menyerang pada tanaman karena tidak adanya perlindungan pada tanaman itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah hasil panen pada tanaman mulsa plastik perak ini. Nah, pada hasilnya yaitu adalah dapat mencapai 120% dan 40,8% dibandingkan dengan yang tidak ada mulsanya tadi atau dengan yang kontrolnya. Nah, itu lebih unggul yang ada mulsanya daripada tidak adanya. Kekurangan air dan unsur hara akan sangat berdampak kali pada hasil tanaman cabai ini. Karena apa? Karena bisa menyebabkan terganggunya vegetatif atau pertumbuhan vegetatif tanaman yang dapat merusak pertumbuhan tanaman cabai ini sampai dia berbuah nantinya. Jadi sehingga produksi tanaman cabai ini dia tidak maksimal atau tidak bagus daripada tanaman cabai budidaya cabai ini dilakukan dengan menggunakan plastik hitam atau plastik perak. Nah, adapun perbedaan suhu yang dialami oleh mulsa ini yaitu adalah tidak banyaknya mengalami fluktuasi bila dibandingkan dengan suhu hariannya. Namun pada perlakuan kontrol atau tidak adanya mulsa ini terjadinya fluktuasi dan juga suhu yang cukup tinggi. Karena apa? Karena tidak ada penghambat atau tidak ada perlindungan cahayanya itu kepada tanahnya, sehingga dia sangat kering tanahnya daripada tanah yang dilakukan dengan mulsa tadi, sehingga tanahnya itu dapat ada kelembapan. Nah, penggunaan mulsa plastik pada tanaman cabai ini, terutama plastik hitam yang lapisan bawahnya itu
dan juga berwarna perak pada lapisan atasnya adalah solusi yang terbaik daripada tanaman cabai ini tidak adanya mulsa. Nah, karena kenapa mulsa plastik ini mutlak diperlukan untuk tanaman cabai di saat musim hujan. Salah satu keuntungannya itu adalah bisa menekan serangan hama yang terjadi pada tanam cabai dan juga penyakit yang akan menyerang tanaman cabai nanti. Nah, jadi kesimpulannya adalah tanaman yang menggunakan mulsa plastik perak ini lebih bagus dilakukan daripada mulsa hitam tadi, apalagi daripada yang tidak menggunakan mulsa atau kontrol. Nah, bisa kita lihat pada mulsa perak ini pada tinggi tanamnya aja mencapai tinggi tertinggi yaitu 9,5 0,64 cm dengan jumlah cabangnya itu mencapai 13,11 buah dan juga hasilnya 12,31 ton per hektarnya. Nah, menggunakan mulsa perak ini lebih menguntungkan petani daripada tidak menggunakan mulsa sama sekali. Nah, kalau menggunakan mulsa hitam tidak menutup kemungkinan untuk mencapai hasil yang bagus, tapi tidak mencapai maksimal seperti mulsa perak ini. Nah, baiklah, sekianlah dari saya untuk penjelasannya. Mungkin banyak kekurangan dan salahnya, saya juga mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.